Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikin, apa kabar Pak Sodikin? Baik, Pak. Wah, saya sudah lama banget ini, Iya, Bapak. Baru ketemu lagi, Pak ya. Iya, Semenjak seminggu atau 2 minggu terakhir ya, Pak ya. Terakhir. Karena memang menjelang terakhir itu kan sibuk pilkada kemarin pencoblosan ya, Pak ya. Benar, Pak. Nah, ini banyak kan peribahasa dahulu, mulai dari misalkan ketika Ibu Nina itu merasa atau menuduh misalkan Pak Sodikin dan bapak-bapak sekalian menghadang, menggebrak mobil. Mulai dari situ saya kenal nih Pak ya. Iya. Luar biasa. Bahkan kemudian ternyata ada sebuah ancaman jam 12 malam digedrok pintunya, rumahnya dan sebagainya. Terlepas dari itu semua nih Pak, ini kan sudah selesai nih Pak pilkada ini, dan ternyata dimenangkan secara telak oleh Pak Luki Hakim ini. Amin. Termasuk juga Pak Sodikin kan bagian daripada tim sukses. Gimana nih menurut Pak Sodikin? Sudah menang telak daripada 01 dan 03. Responnya gimana nih Pak? Tentang masalah respon kemenangan itu bukan dari awal kebersamaan. Oh, siap. Dan masyarakat Indramayu inilah hasil kemenangan Pak Luki Hakim, Pak Haji Saifuddin. Jangan kita bereporia berlebihan. Siap. Bereporianya kita gandeng 01 dan 03, ayo menjalin kebersamaan lagi. Siap. Mewujudkan Indramayu yang lebih baik, Pak. Gitu. Kemenangan kita jangan sampai reporia berlebihan. Kita harus menggandeng 01 dan 03. Menyatukan untuk Indramayu yang lebih baik, Pak. Gitu. Berarti artinya kalau kemarin terjadi sebuah atau banyak gesekan ya. Iya. Setelah pemilu kada pencoblosan selesai dan dimenangkan oleh Luki Hakim, artinya menghimbau Pak Sodikin untuk kembali bersatu, membangun secara bersama Indramayu yang lebih baik dan maju. Begitu ya Pak? Betul. Termasuk 01 dan 03 berarti. Betul, ya? Pak. Budi luhurnya Pak Luki dalam arti dia mempunyai kemenangan, bukan jumawa kemenangan, dia tuh merangkul, didatangin semua yang 01 atau 03 itu merangkul. Saya ikut serta dan saya berterima kasih mempunyai pemimpin yang kelegowaannya luar biasa, Pak. Gitu. Bermasyarakat. Dan bahkan yang nyamperin itu bukan yang kalah ya Pak ya, tapi yang menang nyamperin ke yang kalah. Itu suatu sifat mulianya Pak Luki Hakim. Saya berterima kasih. Saya enggak termasuk, saya tuh puas memilih pemimpin yang begitu akhlak jiwanya setia dan mulia banget, Pak. Gitu. Tapi dari Bapak sendiri yang deket dengan Pak Luki, iya, memang kepribadiannya sosialnya tinggi banget kan? Benar itu, Pak. Merasa saya lebih dekat dengan Pak Luki, dianggaplah kata Pak Luki itu keluarga sendiri. Makanya saya sering nginte dalam pembicaraan, kelegoan dan sifatnya sosialnya tinggi. Itulah yang jadi hati saya tersentuh dalam untuk memajukan masyarakat Indramayu, Pak. Gitu. Itu karena saya tersentuh, oh inilah saya yang dipilih, enggak merasa oh saya kebetulan memilih orang yang begini tuh. Aduh, saya senang sekali sifat mulianya untuk memajukan Indramayu yang lebih baik, Pak. Iya, itu Pak, ya, luar biasa. Dan bahkan suaranya itu kan melejit banget, Pak. Iya. Terkait nih Pak ya, sebelum kemudian melangkah lebih jauh, itu kan ada pemilu kada biasanya ada beberapa faktor atau indikasi kecurangan dan sebagainya. Bagaimana terkait pencoblosan kemarin Pak? Apakah terlihat ada indikator atau ciri-ciri gitulah ada sebuah kecurangan, bagi-bagi uang dan sebagainya, ada nggak sih kira-kira begitu Pak? Kalau itu bukan ranahnya kita sih Pak ya. Saya nggak mengerti masalah silsilah itu, Pak. Kita diambil positifnya aja. Dalam hasil itu surveinya berapa itu tertinggi. Ya kita harus bersyukur, jangan jumawa. Kita ikuti yang rendah hati dari sifat pemikirannya Pak Luki, Pak. Karena kita ikut rekan jejaknya Pak Luki itu sifatnya mulia dan baik hati ke masyarakat dan mengayomi masyarakat, Pak. Gitu. Siap. Kemarin saya melihat juga video Pak ya. Pak Luki itu nyamperin silaturahmi kepada nomor 1 Pak Bambang. Katanya betul. di rumahnya ya, di Sukra ya. Iya, di Sukra. Nah itu ada beberapa poin yang saya tangkap di dalam pembicaraan dua calon tersebut ya, bahwa pertama bahkan Pak Luki itu meminta maaf. Kalau apabila sebelumnya terjadi ada sebuah gesekan, ya kan, saling kemudian ribut satu sama lain dan sebagainya, mohon maaf pertama katanya. Kedua, kemudian
setelah ini kita kembali ke zero, seakan kita adalah nol, tidak ada permasalahan-permasalahan sebelumnya. Kita kembali bersatu dan bangun secara bersama. Indramayu menjadi lebih baik dan maju. Begitu ya Pak. Betul, ya. Itu apakah itu adalah bagian visi besarnya Pak Luki, Pak? Ya, itu yang dicanangkan Pak Luki itu berjiwa besarnya untuk membangun Indramayu. Cukup semangat Pak. Jadi mendukung dari masyarakat, elemen bawah, elemen atas, support untuk mendukung Pak Luki. Pada akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membayar, enggak dia tuh. Menunjukkan itu kemenangan rakyat. Wah, itu kemenangan rakyat Pak, tulen kemenangan rakyat. Makanya minta kalau Pak Luki ini udah jadi amanah ke rakyat, tolong bantu masyarakat yang kecil Pak, dari kalangan bawah. Gitu Pak. Luar biasa Pak ya. Saya mendengar nih Pak, saya juga melihat video ini. Bapak ini sebagai sebagai pembicara di suatu acara tersebut, dan kayaknya seperti jubir gitu Pak, juru bicara bupati nih kayaknya nih. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Oh iya, itu spontanitas saja Oh Pak. Gitu. Karena persoalannya pas kejadian itu mungkin Pak Luki masih sibuk dan Pak Saifuddin katanya menikahin keponakannya, ada keperluan, jadi itu pas undangannya saya juga diundang. Nah saya konfirmasi sama Pak Luki mewakili Pak, mewakili karena itu yang undangnya mendadak Pak. Jadi untuk telebicaranya kita untuk mewakili Pak Luki, gitu. Jangan sampai pendukung tuh inilah gitu, saya untuk mewakili gitu. Supaya tidak kecewa lah iya Pak. Benar. Jadi akhirnya mewakili. Ya kan seperti halnya jubir lah ya, juru bicara yang seperti nggak itu. tahu jubirnya. Tapi begini Pak, poinnya kalau saya kan punya beberapa media, di samping saya juga pers ya Pak ya, bahwa seluruh komentar di dalam channel saya itu support Pak Sodikin. Untuk selalu lebih baik. Salah satunya adalah udah Pak Sodikin, Pak Luki angkat aja sebagai kuwu misalkan, atau kepala dinas. Ada yang mengatakan seperti itu Pak. Justru kemudian ketika Bapak tadi misalkan terindikasi sebagai juru bicaranya Pak Luki, justru netizen itu banyak yang senang Pak. Gitu. Karena begini, kenapa senang netizen itu? Justru orang yang mengerti keberadaan kaum bawah, wong cilik ya, tentang bahwa mereka ditindas atau tidak, mereka sejahtera atau tidak, mereka itu maunya apa dan sebagainya. Justru Pak Sodikin lah yang tahu kondisi mereka, wong cilik itu. Akan kemudian amanah daripada wong cilik itu tersampaikan ketika Pak Sodikin itu menjadi juru bicara, tersampaikan kepada pemerintah Indramayu, termasuk ke Pak Luki dan sebagainya. Artinya aspirasi dan amanah dari seluruh rakyat Indramayu itu nanti tersampaikan. Justru sebenarnya netizen itu setuju Pak Sodikin itu ya jubir lah minimal, kira-kira gitu Pak. Ada suatu kata bicara Pak Luki. Apabila ada keluhan masyarakat yang lemah, silakan sampaikan langsung. Wow, luar biasa. Itu ada, pertama itu yang dibicarakan. Kedua, Pak Luki sudah mengatakan ke kita, kamu mau jadi apa, udah mengatakan. Saya tolak semua Pak. Karena satu tujuan kita, Pak Luki, mohon maaf saya berterima kasih kepada Pak Luki, tapi saya nggak mau. Saya mewakili Kecamatan Sukra atau Indramayu Barat, kasihlah lapangan kerja, karena lapangan kerja pengangguran 50%-nya di sini. Jadi saya berpikirnya, ternyata Pak Luki merespon dalam suatu usulan saya untuk mewakili Indramayu Barat, dikasih lapangan kerja. Udah komitmen dengan Pak Luki, akan pengangguran yang ada di Indramayu Barat akan dikasih lapangan kerja. Itu sifat mulia Pak Luki. Saya berterima kasih. Kalau dia untuk jadikan kita begini, iya emang ada tawaran, saya tolak Pak semua. 3 tawaran itu saya tolak. Tapi saya tawaran 3 itu nggak bisa dipublikasikan lah. Artinya ini juga saya sendiri lah ya. Minimal saya katakan Pak Sodikin ini luar biasa. Sudah ada tawaran langsung dari Pak Luki, kemudian menolak, bahkan lebih memilih saya perwakilan daripada Indramayu Barat saja, yaitu membantu masyarakat untuk disejahterakan. Salah satunya adalah misalkan membuat sebuah perusahaan di Indramayu Barat, misalkan agar kemudian masyarakat sekitar atau wong cilik itu bisa bekerja dan sebagainya, bisa sejahtera dan sebagainya. Begitu permintaannya Pak ya? Permintaan saya itu Pak. Artinya permintaan ini kan untuk rakyat Pak? Itu rakyat, untuk masyarakat. Masyarakat, bukan untuk pribadi Bapak gitu ya? Enggak saya. Masya Allah, luar biasa Bapak. Itu tujuan kita. Kalau andai kata permasalahan masyarakat kita sini
udah pengangguran pada kerja semua, saya senang Pak. Itu tujuannya kita. Tapi aku yakin Paluki itu bisa mewujudkan cita-cita masyarakat yang pengangguran itu Pak. Siap. Wow, luar biasa sekali Bapak ini, luar biasa sekali ya. Luar biasa ya. Sodikin untuk masyarakat. Siap Mas Sodikin untuk masyarakat ini, Masya Allah, luar biasa dan saya kira jarang-jarang Pak ya, bahwa jangankan sekelas kita lah ya, sekelas pejabat pun yang punya uang, yang punya kapasitas, akhirnya kayak kemarin lah katakan, mohon maaf bisa kita kembali lagi jadinya, bahwa rakyat atau wong cilik itu ditindas, dimaki-maki, diamuk, Bapak sebagai korbannya saat itu. Tetapi kemudian Bapak memaafkan tanpa ada permintaan maaf malah. Kemudian itulah, ada lucunya tetapi ada luar biasanya Bapak ya. Lucunya kok gampang banget dengan mudahnya, kok luar biasanya, Masya Allah, dengan Logowo itu kemudian tanpa mereka meminta maaf, kemudian Bapak juga memberikan maaf gitu loh Pak. Udah memberikan maaf. Masya Allah, luar biasa. Dan bahkan saat itu Bawaslu juga tidak menemukan bukti adanya penyalahgunaan ya, kesalahan dan sebagainya. Iya tuh, kan luar biasa. Artinya masyarakat ini benar fair, mereka masyarakat tidak ada kesalahan saat itu pun dan tidak terbukti tuduhannya secara keseluruhan ya Pak ya. Luar biasa. Sekarang kembali kepada pemenangan nih Pak ya. Ini kan sudah 68% saya melihat daripada real count KPU. Ya, 68% kan berarti satu putaran ya Pak ya. Satu putaran. Satu putaran. Bisa sedikit dibocorkan nggak sih Pak, harapan Paluki setelah menang, ini kan setelah udah menang lah, kita anggap menang lah ya, karena jauh sekali, harapan Paluki di dalam apa ya, membangun Indonesia, membangun Indramayu lebih baik dan maju itu bagaimana sih Pak? Membawa Indramayu lebih baik, karena persoalannya kan membangun Indramayu yang keterpurukan rendah dalam nilai prestasinya, ya harus kita bekerja keras untuk seorang pemimpin. Itu resikonya jadi pemimpin, dan kita kawal seluruh pembangunan yang dijabat oleh Pak Luki Hakim Haji Saifuddin. Ya kita kawal untuk bersama-sama membangun Indramayu yang lebih baik itu Pak. Wah, luar biasa Pak. Saya ada beberapa amanah ya. Ini amanah yang telah disampaikan oleh masyarakat Indramayu. Kebetulan kita juga sering keliling daerah, termasuk salah satunya di Indramayu Pak. Bahwa pertama misalkan, ini keluh kesah ya Pak ya. Keluh kesah daripada warga Indramayu, salah satunya adalah pertanian Pak. Pertanian. Ada sebagian kecil bahkan gitu ya, belum tersirami air sehingga panennya itu hanya sekali 1 tahun. Yang pertama itu, kemudian kedua adalah beasiswa Pak. Beasiswa bagi peserta didik, misalkan orang yang berprestasi, bagi warga Indramayu yang masih mulai dari anak-anak sampai dewasa itu yang berprestasi, harap kemudian ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Indramayu, terutama dalam hal ini adalah Paluki, untuk dibeasiswakan agar menunjang kemudian sumber daya manusia yang baik ke depan, membawa Indramayu yang berkembang dan lebih maju. Dua ya Pak ya. Yang ketiga adalah dari sisi lapangan pekerjaan, tadi yang kita diskusikan bahwa masyarakat Indramayu ini butuh pekerjaan seperti itu Pak. Ini di luar misalkan peternakan, di luar pertanian, di luar itu. Kemudian ternyata butuh yang namanya industri Pak. Nah ini ada 3 hal atau 3 komponen ini yang masyarakat inginkan Bapak sampaikan ini kepada Paluki secara langsung. Mudah-mudahan Paluki meresponnya dengan baik. Bagaimana Pak? Kami ulang pertanyaannya Pak. Ya, 3 hal itu yang amanah dari warga Indramayu itu. Yang pertama bahwa air, ada sebagian yang belum keairan, pertanian ya. Kedua itu misalkan butuh industri yang tadi kita bicarakan ya. Yang ketiga adalah apa ya, anak didik warga Indramayu yang berprestasi itu harap dia beasiswakan sampai selesai pendidikannya. Nah, 3 hal ini amanah dari rakyat itu inginkan saya untuk sampaikan ini kepada Bapak dan Bapak sampaikan kepada Paluki. Gimana Pak? Nah, intinya soal pertanian Pak, air ya. Karena tergantung dari yang atasan Pak. Di bawah ini sambut mautnya birokrasinya Pak. Sebenarnya air ini ada, cuma sarut marutnya birokrasinya Pak. Tolong dari tim atas Paluki menunjuk juksung langsung mengatasi
kelangkaan air, Pak. Itu cuksung. Karena persoalan di birokrasinya yang nggak benar. Itu mengatasi. Kedua, yang Bapak ditanyakan tentang apa Pak Yahya itu yang nanyakan tentang pendidikan. Pendidikan dibeasiswakan. Biasiswakan yang mempunyai prestasi. Nah, itu juga karena terkendalanya sama juga dari birokrasinya, Pak. Karena ada anak yang menonjol, mengajukan beasiswa dan menonjol, itu terlantar, Pak. Nggak ada kepedulian dari pihak pendidikan. Tolonglah Pak, nanti saya akan mengedepankan dalam soal pendidikan. Apabila ada anak yang berprestasi, karena Pak Luki berbicara langsung ke A1-nya. Oh, siap. Gitu. Yang ketiga apa tuh Pak? Industri, Pak. Industri. Butuh lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan udah dicanangkan oleh Pak Luki. Investornya udah ada. Udah saya diberitahu. Itu yang saya tidak sudah membanggakan dari Pak Luki. Sebelum saya permintaannya dikasih, Pak Luki udah mencanangkan program-program pengangguran. Itu Pak. Oh, siap. Baik itu ya, karena memang saya diamanahkan oleh masyarakat itu sampaikan 3 hal ini kepada Pak Sodikin, dan Pak Sodikin bisa sampaikan ini kepada Pak Luki agar kemudian dipertimbangkan. Untuk mewakili Pak. Untuk mewakili daripada rakyat. Sebagian besar keinginan rakyat Indramayu. Begitu Pak ya. Luar biasa. Terakhir Pak ya. Terakhir ini kan ada rekonsiliasi. Yang kemarin kan tadi saya bercerita bahwa Pak Luki itu sudah mendatangi Pak Bambang. Ya kan? Tapi belum ada satu hal nih. Dengan 03 ini belum ada di media nih. Apakah itu akan juga terjadi rekonsiliasi? Terjadi misalkan silaturahmi gitu. Apakah ada agenda seperti itu atau bagaimana? Ya harus. Kalau saya sebagai masyarakat saya dorong Pak Luki. Biarpun bagaimana dia juga manusiawi. Harus saya dorong. Harus dia datangin gimana cara baiknya untuk Indramayu, Pak. Walaupun nggak ditemuin sekarang, harus didorong terus kita. Saya sebagai masyarakat dan rakyat, masyarakat kecil, mendorong Pak Luki jangan sungkan-sungkan, terus dorong untuk mediasi dan musyawarah. Itu Pak. Wah, luar biasa. Itulah perwakilan daripada rakyat secara keseluruhan mewakili nih. Pak Sodikin mewakili seluruh rakyat, dan ini akan disampaikan juga kepada Pak Luki terkait dengan politik. Harus ada rekonsiliasi secara keseluruhan, berdamai, berdampingan lagi, membangun secara bersama Indramayu lebih maju, dan kemudian ada persatuan dan kesatuan, maju bersama dengan rakyat untuk menjadi negara Indramayu, Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten yang lebih baik dan berkembang dan maju ya Pak ya. Baik, ini terima kasih Pak ya. Ini bercakap-cakap tetapi ada manfaatnya barangkali Pak ya. Karena sebagian besar kan begini Pak, dalam medsos saya itu saya selalu mengangkat orang-orang yang tertindas Pak. Terima kasih Pak. Di dalam medsos saya itu mengangkat aspirasi daripada wong cilik Pak. Sungguh ketika ada sebuah fakta bahwa warga atau wong cilik tertindas, maka saya bergerak maju. Seperti itu Pak. Termasuk ketika Bapak itu diamuk, saya maju ke sini kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Kita memviralkan dan sebagainya. Agar tidak terjadi lagi seperti itu Pak, gitu. Baik, jadi terima kasih sangat ya Pak ya atas respon baik. Terima kasih. Itulah ya teman-teman, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.